Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, sedang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan atas Bapak Ibu dan Saudara luar biasa. Dan mari kita siapkan hati kita untuk ibadah online ini. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh bersuka cita sebab Tuhan itu ajaib bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, kami tahu ini karena kemurahan Tuhan saja. Kami mau siapkan hati kami mau beribadah kepada Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Sehingga ibadah di pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sertai kami terus. Dari ibadah ini pertengahan awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Biarlah Roh-Mu memenuhi hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu sehingga kami boleh menerima anugerah berkat-Mu. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari katakan, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku mau hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertaiku. yang menyertai. Oh yang menyertaiku. Mari sama-sama katakan. Yes. Untuk jamahanmu berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku. Roh-Mu yang amin. Come on, come Holy Spirit. Yes. Kami siap terima kuasa-Mu. Amin. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Berserah
mau berserah penuh Tuhan. berserah penuh Oh, di hadirat-Mu. hadirat. Oh Tuhan, ambil seluruh hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa menyembah-Mu ya Bapa. Amin. Mari lebih lagi katakan, untuk zamanmu mau berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, sebab di altar-Mu kami mau menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Menyembah-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, siap memuji Tuhan? Mari kita bersukacita, bersorak-sorak. Mari kita berkumpul di hadapan Tuhan. Kita meninggikan namanya. Haleluya. Mari beri sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Oh. Kami berkumpul Tuhan di hadapan-Mu. Kami berkumpul memuji-Mu, Menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Pujilah, Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. pujilah Bapa, pujilah Amin. Pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudara. Saya mengundang saudara-saudara yang di rumah. Kita memuji Tuhan, kita bersorak bagi Dia. Kami berkumpul memuji-Mu. Amin. Menyembah-Mu Yang kudus. kudus. Kami berkumpul, Kami berkumpul kami mau menyembah-Mu Tuhan. memuji-Mu. Amin. Menyembah-Mu yang Oh, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, kami berkumpul. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai terus Tuhan bagi nama-Mu. Sepanjang Engkau saja yang layak ditinggikan. Kami berkumpul Memuji-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu yang kudus. Kami mau berkumpul Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah. menyembah-Mu yang Oh, mari puji. Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang Pujilah. pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Oh, ketiga haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
katakan haleluya, haleluya, amin. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, datanglah di tempat ini, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami mentinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari cepat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Amin. Roh Kudus, aku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, Yes. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu bebaskan hidupku. satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. mari kita nyanyikan lagi. Datang Roh-Mu, haleluya. Datang Roh Kudus, aku rindu. Oh, Minyak yang baru urapiku, yeah. mengalir penuhiku, Mengalir pulihkanku. kuasa-Mu. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu. Yang ku rindu, Yeah. bersekutu denganmu, Bawaku lebih. lagi Amin. Nikmati, ku mau nikmati. Oh, jamahlah seluruh hidupku. kuasa-Mu Mengubah oh, satu yang ku rindu Tuhan. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi Ku mau tinggal dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah. seluruh hidupku. Oh, Kuasa-Mu mari dengan sungguh-sungguh kita kan. Satu yang ku rindu, satu yang amin. Ku mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bawa aku lebih dalam lagi. bawaku lebih Ya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. dalam. Oh,
Jamahlah seluruh hidup kami Tuhan. Oh, kami mau kuasa-Mu mengubah hidup. Kuasa-Mu Lebih lagi. Satu yang ku rindu. Oh, bawaku Tuhan. Yes Lord, haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidupku, Yesus. Oh, Yesus, kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, hidupku ya Tuhan, hidup. Oh, mari kita sembah Tuhan Allah kita. Oh, sebab kuasa-Mu mengubah hidupku. Hidupku jadi baru, masa depanku penuh harapan di dalam-Mu. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku mau selalu tinggikan nama-Mu. Kami rindu, kami rindu, kami rindu dipenuhi kasih-Mu, kami rindu dipenuhi hadirat-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, kami mau nyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu selalu, kami menyembah-Mu selalu. Sebab Kau Tuhan yang layak disembah, sebab Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Hati kami rindu kepadamu, biar hati kami mau menyembah-Mu selalu. Ku mau meninggikan nama-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu selalu. Amin. Haleluya. Satu yang, amin. Yes. Amin. Bawaku tinggal di dalam-Mu Tuhan. Saya menikmati-Mu Tuhan. Sama kami Tuhan senantiasa. Amin. Oh, katakan sekali lagi. Katakan satu yang ku rindu. Bawaku, yes Lord, bawa kami Tuhan. Nikmati hadirat-Mu. Urapan-Mu. Katakan, oh satu yang ku rindu. Amin, amin. Sekutu. Yes, bawa kami lagi di dalam Tuhan. Oh, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah, haleluya. Kuasa-Mu, amin. Benar Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yes. Kuasa-Mu, katakan mengubah. Amin. Hidupku, haleluya, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana saat ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, sekalipun hanya berupa virtual. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu ini, sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi di dalam firman yang disampaikan. Kami dapat mengenali apa maksud Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami saat ini, dan kami buka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan. Kami berdoa minta Roh Kudus bekerja, memberikan kami pencerahan, pewahyuan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu di rumah, apa kabar kita semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, keadaan diberkati Tuhan. Nah, puji Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Pentakosta atau yang disebut Hari Pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta merupakan peristiwa yang penting bagi orang percaya, sebab pada hari tersebut Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan orang percaya. Hal ini terjadi sebagai peristiwa yang penting karena pada hari tersebut gereja lahir di muka bumi ini. Kita mencatat pada hari Pentakosta ada sekitar 120 orang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan saat itu ada tanda-tanda yang luar biasa yang terjadi pada saat hari Pentakosta tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendeklarasikan atau memberi syarat bahwa penggenapan janji Allah, bahwa Dia akan membaptis orang dengan Roh Kudus dan api itu telah terjadi. Kehadiran Roh Kudus dalam memenuhi kehidupan orang percaya bertujuan untuk melengkapi mereka dalam melanjutkan pekerjaan Bapa yang telah dikerjakan oleh Yesus selama Dia hidup di muka bumi. Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Keberadaannya sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu orang percaya harus benar-benar dapat mengenal peran dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Setiap orang percaya harus mengalami yang namanya baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung dan mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodekia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam apa yang kita baca tadi, kita melihat bahwa peristiwa Pentakosta itu terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana itu adalah merupakan peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, di mana rasul-rasul saat itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus memahami dan mengerti
hari Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus ini memegang peranan penting di dalam kehidupan gereja. Sebab tanpa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja, maka kehidupan gereja dan kehidupan orang percaya akan menjadi kacau. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengenali Allah dengan benar. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus, kita juga tidak dapat mengenal kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu hidup bebas dari dosa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berdoa dengan benar. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat memiliki kehidupan yang berkemenangan. Tanpa Roh Kudus, kehidupan kita seperti memikul sebuah beban yang berat. Sebab itu, kita perlu memahami makna Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup orang percaya. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Penggenapan itu tercatat di dalam nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Selain itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 16 berkata demikian, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat-ayat tadi mulai dari Nabi Yoel telah mencatat jauh-jauh hari bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas hidup manusia. Tadi di dalam kitab Lukas dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa dia membaptis dengan air. Tetapi satu hari Tuhan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam kehidupan manusia itu merupakan penggenapan dari janji Allah kepada kehidupan manusia, terutama orang percaya. Dan Roh Kudus ini merupakan pemberian yang terbaik yang diberikan oleh Bapa di surga kepada manusia setelah Yesus naik ke surga. Di dalam Lukas 11 ayat 13 berkata demikian, jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadamu. Ayat-ayat ini berbicara tentang perihal doa, di mana ayat-ayat sebelumnya berkata bahwa tidak mungkin seorang anak diberikan batu kalau ia meminta roti, dan tidak mungkin juga seorang bapak memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Kalau Bapa yang dunia saja tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Dan di sini catat bahwa Bapa di surga memberikan pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah merupakan pemberian yang terbaik, yaitu merupakan penggenapan janji Bapa di dalam kehidupan orang percaya. Jadi janji ini perlu kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, hal yang kedua yang merupakan makna dari pencurahan Roh Kudus adalah bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah untuk memperlengkapi murid-murid di dalam melanjutkan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Yesus naik ke surga, ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan, yang merupakan janji Bapa kepada mereka. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ini bukan berarti bahwa pekerjaan Bapa di muka bumi sudah selesai. Yesus naik ke surga, tetapi ada hal yang terus dilanjutkan, yang belum selesai, yaitu pekerjaan Bapa yang harus terus dilaksanakan atau dilanjutkan oleh para pengikutnya, murid-muridnya. Ya, dikatakan tadi bahwa mereka harus menjadi saksi memberitakan Injil di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid dengan memberikan pengajaran kepada mereka, yang merupakan pengajaran utama adalah kerajaan Allah. Dia juga mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah dan menunjukkan bagaimana gaya hidup seorang anak Allah dalam kerajaan Allah tersebut. Tetapi hal tersebut belum lengkap. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus tunjukkan dalam kehidupan murid-murid belum lengkap. Ya, sebab itu mereka perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus agar murid-murid tersebut dapat melanjutkan pekerjaan pelayanan Yesus di muka bumi tersebut. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, sekali lagi tidak berarti bahwa pekerjaan Bapa di bumi sudah selesai. Melainkan pekerjaan Bapa harus terus dilanjutkan oleh murid-murid dan orang percaya sampai ke ujung bumi. Artinya pekerjaan Bapa ini harus dilanjutkan, diberitakan sampai seluas-luasnya dan menghasilkan semakin banyak murid-murid Kristus. Ya, Yesus berada di sorga sebagai kepala dan orang percaya adalah sebagai tubuhnya di muka bumi. Inilah gereja, di mana Yesus bekerja sebagai kepala, Yesus kepala di surga, dan dia bekerja melalui tubuhnya dengan perantaraan Roh Kudus. Keberadaan Yesus digantikan oleh Roh Kudus yang akan melengkapi orang percaya, menuntut orang percaya di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang merupakan pekerjaan Bapa yang harus diselesaikan. Karena itu, murid-murid atau orang percaya perlu mengalami pencurahan Roh Kudus agar mereka diperlengkapi dalam melaksanakan tugas. Pengajaran-pengajaran Yesus berikan, teladan yang Yesus tinggalkan, itu belumlah lengkap. Itu lengkap ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus, murid-murid dan orang percaya tidak akan mampu melakukan tugas pelayanan tersebut. Tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak akan mampu menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu keberadaan Roh Kudus merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Pentingnya Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan para murid adalah karena tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tantangan yang pertama adalah berasal dari dalam diri mereka, di mana mereka tidak memahami secara penuh tentang kerajaan Allah. Juga fokus hidup mereka belum diarahkan kepada kerajaan Allah. Mereka hanya fokus hidupnya tertuju pada kerajaan Israel secara jasmani. Selain itu mereka juga memiliki ketakutan. Dan juga mereka juga memiliki keterbatasan sebagai manusia. Seperti mereka juga bukan orang-orang terpelajar, mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi mereka perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus agar mereka diperlengkapi. Itulah tantangan pertama dari dalam. Tantangan yang kedua dari luar. Yang pertama adalah tentu saja dari kuasa kegelapan yang bekerja, yang dalam bentuk ikatan-ikatan roh-roh jahat dan juga penguasa-penguasa teritorial yang menguasai daerah-daerah tertentu. Roh Kudus perlu melengkapi orang percaya agar orang percaya dapat melakukan peperangan-peperangan dan memenangkan peperangan-peperangan tersebut lewat kuasa Roh Kudus. Selain itu, kuasa roh jahat juga, iblis ini bekerja dengan atau melewati filsafat-filsafat duniawi yang ada pada saat itu, yaitu filsafat Yunani yang menganggap bahwa Injil adalah sebuah kebodohan. Selain itu mereka juga mendapat tantangan dari orang Yahudi,
mana orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus dan menganggap kekristenan sebagai sekte atau aliran sesat. Selain itu mereka juga mengalami tantangan dari pemerintahan Romawi, di mana pemerintahan Romawi menganggap orang Kristen sebagai pemberontak. Makanya mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami tekanan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu menghadapi tantangan yang berat ini, maka orang-orang percaya perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus sehingga mereka akan berhasil dan maksimal di dalam melaksanakan dan menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dan ini kita melihat luar biasa bahwa setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dibukakan ya pencerahan-pencerahan, mereka memahami tentang apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Kemudian fokus hidup mereka berubah, mereka hidup hanya untuk Kristus dan untuk membangun kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan mereka yang tadinya menjadi takut ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi berani memberitakan Injil. Mereka berani dan rela menanggung semua penderitaan dan aniaya sebagai akibat karena mereka menjadi saksi Kristus. Dan aniaya-aniaya yang ditimbulkan oleh orang Yahudi maupun oleh pemerintah Romawi tidak membuat mereka kecil hati, tidak membuat mereka lemah, tetapi mereka terus ya bergerak maju untuk melakukan pekerjaan Bapa. Roh Kudus memenuhi murid-murid agar mereka menjadi saksi Kristus, supaya lewat pemberitaan mereka menghasilkan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka menghasilkan semakin banyak murid-murid Kristus. Dan kemudian murid-murid ini diperlengkapi lagi supaya murid-murid tersebut menghasilkan lebih banyak lagi murid-murid yang lain. Inilah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan gereja di muka bumi itu. Sebab itu setiap orang percaya harus dilengkapi untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lanjutkan setelah Yesus naik ke surga. Ini adalah pekerjaan Bapa yang harus kita laksanakan. Sampai kapan? Sampai semua orang mendengar Injil, sampai semua orang ya mendengarkan Injil kerajaan Allah ini sebagai satu kesaksian dalam kehidupan mereka. Pemenuhan Roh Kudus sekali lagi dalam kehidupan orang percaya agar mereka menjadi saksi, dan ketika mereka menjadi saksi mereka menghasilkan murid-murid Kristus yang lain. Dengan demikian, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan peduli dengan pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Mereka akan peduli dengan bagaimana menghasilkan jiwa-jiwa murid-murid Kristus yang lain. Orang yang tidak memiliki beban atau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan dalam memenangkan jiwa, dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak pernah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan sadar bahwa mereka adalah saksi Kristus di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah, di dalam menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Sebab itu inilah fokus gereja satu-satunya, menghasilkan semakin banyak murid Kristus, supaya lewat murid-murid Kristus tersebut mereka juga menghasilkan murid-murid Kristus yang lain. Mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ya, jika seorang tidak mau menjadi saksi Kristus, berarti dapat dikatakan bahwa ia sebenarnya belumlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab ketika seorang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia akan terdorong, ia akan mengalami kuasa itu. Kuasa itu adalah dunamos yang mendorongnya, yang menggerakkannya agar dia dapat menjadi saksi bagi Kristus. Bagaimanakah kita menjadi saksi Kristus? Pertama, lewat kita memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil bahwa Yesus telah datang menyelamatkan umat manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, mengampuni dosa manusia, dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dan selain mereka memberitakan Injil tentang apa yang Yesus perbuat, mereka juga harus memberitakan bahwa maksud dari keselamatan yang disediakan oleh Yesus lewat penebusannya agar manusia diubah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu Injil yang diberitakan bukan hanya tentang karya salib Kristus, tetapi tentang semua yang Yesus ajarkan, yang dilakukan Yesus, yang tercatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Injil ini harus diberitakan apa adanya.
Dan saudara, tantangan yang dihadapi Yesus pada saat dia hidup di muka bumi dalam memberitakan Injil, yaitu dia menghadapi cara pandang atau semangat zaman, gairah hidup yang ada pada saat itu, yang tentu saja bertentangan dengan apa yang Yesus beritakan. Dan pada saat itu juga murid-murid juga menghadapi hal yang sama. Mereka menghadapi tantangan di mana Injil yang diberitakan berbeda dengan cara berpikir, berbeda dengan cara hidup, berbeda dengan semangat yang ada, gairah yang ada pada orang-orang pada zaman itu. Makanya bagi orang Yunani, mereka menganggap Injil itu sebagai sebuah kebodohan. Bagi orang Yahudi itu adalah sebuah batu sandungan. Dan pemerintahan Roma ini menganiaya orang Kristen karena dianggap mereka sebagai pemberontak. Dan tantangan kita saat ini ya juga ada. Salah satunya adalah filsafat dunia yang ada saat ini. Yaitu semangat dunia, cara berpikir dunia, apa yang mendorong orang-orang membangun nilai-nilai, membangun prinsip-prinsip hidupnya ini. Itulah yang kalau kita amati baik-baik itu bertentangan dengan Injil yang Yesus ajarkan. Karena itu, Bapak Ibu, kita perlu murni dalam memberitakan Injil. Kalau Injil mengatakan A, kita harus A. Dan memang kalau kita belajar Injil yang benar, maka Injil itu selalu bertentangan dengan keinginan-keinginan zaman yang ada pada saat ya Injil diberitakan. Contoh pada saat ini. Saudara, saat ini filosofi dunia yang dibangun adalah bahwa nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai kebanggaan, kehormatan, keberhargaan, ketenangan hidup seseorang diletakkan pada barang-barang duniawi yang fana ini. Seperti orang merasa berharga kalau dia pakai barang-barang bermerek, orang merasa bernilai kalau dia menggunakan kendaraan yang bagus, yang mewah, dia punya rumah yang mewah, dia punya kekayaan, punya jabatan, punya status sosial, punya gelar dan tingkat pendidikan. Itu mempengaruhi kebahagiaan, mempengaruhi nilai-nilai di dalam hidup orang yang hidup pada zaman ini. Dan hal ini tentu bertentangan dengan apa yang diajarkan Injil. Bahwa orang yang mau percaya Yesus harus meninggalkan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh punya rumah, kita tidak boleh punya mobil, kita tidak boleh menggunakan barang-barang bermerek. Tetapi di sini sekali lagi adalah filosofi kita tentang nilai-nilai tersebut berbeda. Bahwa rasa berharga kita bukan terletak pada barang-barang tersebut. Yang membuat kita bahagia bukan karena kita punya A, punya B, punya barang-barang yang ada di muka bumi. Tetapi yang membuat kita bahagia adalah karena kita memiliki Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Sekalipun kita tidak memiliki apapun, kita tetap akan bahagia. Karena kebahagiaan kita terletak di dalam Kristus. Nah, Injil inilah yang diberitakan kepada orang-orang. Dan saudara, kalau kita belajar Injil baik-baik, belajar firman Tuhan baik-baik, maka saudara, Injil itu mengarahkan orang kepada perkara-perkara surgawi. Alkitab berkata, Yesus berkata, kumpulkanlah harta di sorga. Bekerjalah bukan untuk makanan yang tidak dapat binasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ini berbicara tentang hal-hal rohani atau hal-hal surgawi. Jadi Injil itu berfokus kepada hal-hal surgawi. Sedangkan hari-hari ini orang diajar berfokus kepada hal-hal duniawi. Bukan berarti sekali lagi kita tidak boleh memiliki barang-barang tersebut. Tetapi filosofi yang kita miliki, motivasi dalam kita memiliki barang-barang tersebut adalah untuk memuliakan Allah. Ada nilai-nilai rohani yang kita taruh di dalamnya. Alkitab mengatakan, apapun yang kamu berbuat, kamu makan, kamu minum, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Itu yang pertama, kita harus memberitakan Injil. Injil di mana orang berdosa perlu diselamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, tapi Yesus bukan datang hanya untuk menyelamatkan mereka, tapi mengubah hidup mereka untuk memiliki kualitas hidup sebagai anak Allah. Oke, hal yang kedua di dalam menjadi saksi adalah lewat mendemonstrasikan kuasa Allah. Kuasa Allah perlu ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak percaya agar mereka menjadi percaya. Makanya ketika orang memberitakan Injil di daerah-daerah di mana orang-orang belum percaya Tuhan, biasanya banyak mujizat terjadi di sana. Mujizat terjadi ya
perkara-perkara besar terjadi, tanda-tanda heran terjadi, agar orang-orang tersebut yang belum percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, mereka menjadi percaya Tuhan. Nah, ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya ketika mereka memberitakan Injil. Sebab itu, setiap orang percaya, setiap kita yang percaya pada Yesus, di dalam diri kita ada kuasa Allah. Karena itu kita perlu mendemonstrasikan kuasa Allah. Kuasa Allah ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Makanya kita harus menghilangkan pemahaman bahwa kuasa Allah hanya ada pada orang-orang tertentu saja, sehingga mereka bisa mendemonstrasikan kuasa Allah tersebut. Jadi jika ada orang sakit, orang kerasukan, mereka memanggil orang-orang tertentu yang mereka tahu bahwa orang-orang tersebut memiliki kuasa Allah. Tidak, Alkitab mengatakan setiap orang percaya diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab itu saudara, ketika ada orang sakit, kita yang perlu mendoakan. Kita tidak perlu panggil pendeta mendoakan. Kita mendoakan. Ada orang kerasukan, kita yang mendoakan. Ada orang butuh sesuatu, kita yang mendoakan. Ya, sebab gini, ya, yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan pendeta. Tugas kita adalah mendoakan. Masalah sembuh atau tidak sembuh itu urusan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari sebagai orang percaya, dalam diri kita ada kuasa Allah, dan di dalam menjalankan amanat agung, menjadi saksi, kuasa itu harus kita demonstrasikan supaya orang-orang menjadi percaya kepada Allah. Yang ketiga, bagaimanakah kita menjadi saksi? Kita menjadi saksi lewat gaya hidup kita. Gaya hidup yang diubah, yaitu gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Yaitu lewat kelakuan dan perbuatan kita, di mana kita menunjukkan karakter seperti Yesus. Suami-suami itu dimenangkan lewat kelakuan istrinya. Di dalam kitab Petrus berkata bahwa istri-istri harus tunduk kepada suami, supaya suami mereka yang tidak taat kepada firman dapat dimenangkan tanpa perkataan, melainkan oleh kelakuan istrinya. Mereka melihat bahwa betapa murni dan salehnya hidup istri tersebut. Jadi mari, ini adalah termasuk hal yang sulit karena kita menjadi saksi, ya, bukan hanya lewat perkataan tetapi lewat tindakan kita. Ini yang membuat orang percaya. Jadi orang bisa percaya kepada Tuhan, orang bisa dimenangkan kepada Tuhan karena mereka melihat contoh hidup, yaitu sebagai, ya, pengikut-pengikut Kristus yang mendemonstrasikan gaya hidup Tuhan Yesus. Karena itu sebagai orang percaya kita tidak boleh jahat, kita tidak boleh licik. Jika kita punya hutang, maka kita harus selesaikan, kita kembalikan, ya. Jika kita belum bisa kembalikan, kita memohon agar waktunya diperpanjang. Tetapi ini bukan untuk kita lari dari tanggung jawab, tetapi kita harus bertanggung jawab. Kita jadi orang, janganlah mencuri, jangan korupsi, jangan menggunakan jabatan kita untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jangan peras orang lain, ya. Kita, ya, harus lebih banyak mengalah, jangan jadi orang serakah. Kalau orang menyakiti kita, ya kita mesti ampuni. Ya, inilah adalah gaya hidup Kristus yang harus kita demonstrasikan di dalam kehidupan orang percaya. Sementara itu di tempat kerja kita harus berusaha jadi karyawan yang baik. Kita juga harus menjadi pemimpin yang baik. Kita harus menjadi suami juga yang bekerja keras, yang mengasihi istri, ya, dan mengasihi anak-anak, dan tidak melakukan dosa-dosa yang bisa menghancurkan keluarga seperti perselingkuhan dan juga lain-lain. Istri-istri juga harus menjadi istri yang menghormati suami, mengatur urusan rumah tangga dengan baik, dan lain sebagainya. Dan ada banyak contoh lain di mana kita harus memperagakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, mulai dari hubungan kita dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan orang-orang yang lain, supaya lewat kehidupan mereka melihat Kristus hidup di dalam diri kita, dan dengan demikian ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, mereka akan percaya dan mereka akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ya, itu adalah yang kedua, di mana Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, selanjutnya yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan agar membawa dampak dalam kehidupan orang percaya. Ya, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, ya, itu membawa dampak yang baru yang belum pernah terjadi dalam kehidupan orang-orang dalam perjanjian lama.
Jadi keadaan Roh Kudus dicurahkan secara penuh di dalam kehidupan orang percaya. Ini belum pernah terjadi. Sebab itu ini adalah suatu era yang baru di mana dampak yang dihasilkan dalam kehidupan orang-orang Kristen itu sungguh luar biasa dan tak ternilai harganya. Sebab itu kita harus benar-benar memahami dan mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau seorang mengalami Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia akan menghasilkan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan pribadinya. Sebab itu, apakah dampak yang akan kita alami ketika kita dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan itu sebagai satu tanda perjanjian. Dikasih meterai bahwa orang-orang ini adalah milik Allah, anak-anak Allah, di mana mereka akan dituntun terus oleh Roh Kudus untuk mereka hidup menggenapi tujuan Tuhan dan maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua adalah kita, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Ini luar biasa. Ini belum pernah terjadi dalam kehidupan orang perjanjian lama. Hanya orang perjanjian baru di mana tubuh itu menjadi bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Ini luar biasa. Sebelumnya bait Allah itu ada di satu tempat, di bait suci. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, bait sucinya yaitu dalam tubuh setiap orang percaya. Di Roh Kudus diam dalam orang percaya, tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Ini begitu luar biasa. Sehingga Roh Kudus dapat berdiam 24 jam di dalam diri kita. Roh Kudus dapat bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita karena dia berdiam di dalam diri kita. Selanjutnya pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa memberikan dampak dalam kehidupan kita adalah dia memberikan karunia-karunia. Disinilah karunia-karunia itu bekerja. Karunia Roh Kudus antara lain seperti berbahasa roh, bernubuat, karunia hikmat, karunia mengadakan mujizat, karunia pengetahuan dan lain sebagainya. Semuanya ini bertujuan di mana kita berfungsi di dalam tubuh Kristus untuk melakukan pelayanan. Jadi setiap kita diperlengkapi dengan karunia-karunia masing-masing supaya kita dapat melayani, melayani orang lain. Kita dapat melayani di dalam tubuh Kristus. Sebab itu ada orang punya fungsi sebagai tangan, sebagai mata, sebagai kaki dan sebagainya di dalam tubuh Kristus itu. Karena itu, saudara, mari, ini adalah hal yang luar biasa. Roh Kudus memberikan dampak kepada kita, di mana di dalam diri kita, Roh Kudus memberikan karunia, di mana kita dapat berfungsi untuk melayani di dalam tubuh Kristus. Tetapi kita mesti tahu bahwa karunia yang kita miliki itu bersifat sementara dan dibutuhkan sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Dan ini hanya dibutuhkan di dalam pelayanan. Karena itu, saudara, kita tidak perlu menyombong-nyombongkan diri karena karunia yang kita miliki. Sebab itu karunia pemberian daripada Roh Kudus buat kita. Dan saudara, ini sifatnya sementara. Karena Alkitab berkata bahwa yang sifatnya kekal adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu yang sifatnya kekal. Karunia-karunia itu satu hari akan berhenti, tetapi kasih itu akan terus ada. Sebab itu hal yang berikutnya yang Roh Kudus kerjakan berdampak dalam kehidupan orang percaya, yaitu buah roh. Nah, ini penting. Buah roh yaitu kasih, sukacita, kesabaran, penguasaan diri dan lain sebagainya. Ini merupakan dampak daripada seseorang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu semua, kita harus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dampak yang dihasilkan dalam kehidupan orang tersebut adalah menghasilkan buah roh. Dan saudara, namanya buah roh ini itu sifatnya kekal. Dan buah roh ini adalah kerjasama antara kita dengan Roh Kudus, di mana kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus secara terus-menerus, di mana Roh Kudus selalu menuntun hidup kita kepada seluruh kebenaran, di mana kita mengalami kebenaran itu dalam hidup kita mengalami perubahan cara berpikir,
dan hidup kita pun berubah. Buah roh ini adalah ya sesuatu yang bersifat permanen. Sekali lagi, buah roh ini adalah sesuatu yang bersifat permanen yang harus kita miliki. Ya, caranya gimana? Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu juga adalah kepenuhan firman Allah. Jadi ketika seorang mengalami kepenuhan Roh Kudus akan menuntun dia kepada segala kebenaran sehingga dia akan memahami, mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah tersebut, sehingga itu membuat dia kepenuhan firman Allah, dan itu akan menghasilkan pembaruan pikiran dalam dirinya, sehingga cara berpikirnya yang tadinya cara berpikir duniawi, cara berpikir manusiawi, memiliki cara berpikir Kristus, cara berpikir ilahi. Dan ketika cara berpikir ini ada dalam hidup orang tersebut, maka cara berpikir orang tersebut akan membuat dia menghasilkan karakter Kristus. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengasihi Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjauhi dosa. Mereka tidak akan berbuat dosa. Mereka tidak akan menyentuh dosa. Sebab orang-orang dipenuhi Roh Kudus akan bergairah untuk hidup kudus. Kepenuhan Roh Kudus yang dialami seseorang secara terus-menerus akan membuat dia penuh dengan kerinduan akan Allah, dan membuat dia akan melihat Allah, melihat Tuhan sebagai hal yang paling berharga, melebihi yang lain, sehingga dia tidak tertarik lagi dengan hal-hal duniawi ini. Sama seperti Rasul Paulus berkata bahwa segalanya dianggap sampah, segalanya dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, lebih berharga dari apapun. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, seharusnya kita memiliki kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Allah, sehingga itu membuat kita tidak lagi tertarik kepada hal-hal duniawi yang ada saat ini. Kepenuhan dengan Roh Kudus secara terus-menerus inilah yang akan menghasilkan kehidupan serupa Kristus, di mana sama seperti Yesus waktu hidup di bumi, dia memiliki gairah, dia memiliki semangat hidup, tujuan hidup, fokus hidup adalah untuk menyenangkan Bapa, melakukan kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Demikian pun orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan memiliki gairah yang sama, gairah yang dimiliki oleh Kristus, di mana mereka hanya berfokus untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita semua yang mengalami kepenuhan Roh Kudus kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu penting sekali bagi kita untuk dipenuhi Roh Kudus, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus secara terus-menerus. Gimana caranya? Kita berdoa, kita minta setiap hari. Sebelum kita lakukan apapun kita berdoa, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus tuntun saya di dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena itu kita juga harus belajar kebenaran. Ketika Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu minta Roh Kudus untuk membukakan hal-hal yang belum kita mengerti. Tetapi tentu saja kita harus melewati cara belajar Alkitab dengan benar, dengan memperhatikan latar belakang, dengan memperhatikan konteksnya. Kita minta Roh Kudus menuntun kita. Dan ketika kita menemukan kebenaran-kebenaran yang murni, yang kita gali dari dalam Alkitab, yang berbicara bagi kita, itulah yang mengubah cara berpikir kita. Dan ketika cara berpikir kita berubah, karakter kita berubah. Dan ketika karakter kita berubah, maka kehidupan kita pun berubah. Karena itu Bapak Ibu, mari lewat peristiwa atau peringatan hari Pentakosta ini, biarlah kita selalu mengingat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita memerlukan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dan kita perlu tahu bahwa Roh Kudus ini merupakan penggenapan dari janji Bapa kepada kita, dan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita agar kita melakukan atau melanjutkan pekerjaan Bapa di muka bumi ini yang telah dimulai oleh Yesus Kristus. Kita harus teruskan. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, kita harus peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kita jangan jadi orang yang egois, tapi kita peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa pekerjaan
Roh Kudus di dalam kehidupan kita membawa dampak, ya, yaitu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi bait Roh Kudus, kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus, dan yang terakhir, kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa biarlah di hari Pentakosta ini kami kembali melihat peranan Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan peranan Roh Kudus dalam hidup kami. Tetapi mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh menjadikan Roh Kudus sebagai pribadi yang kami perlukan setiap hari, pribadi yang penting di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kami setiap saat, memenuhi kami dan memimpin kami dalam jalan-jalan hidup kami. Dan kami berdoa, kami juga menetapkan hati kami untuk kami menyelaraskan langkah-langkah kami, cara berpikir kami, cara hidup kami dengan apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan berkati hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada. Lewat hari Pentakosta ini, kami juga mengingat bahwa kami harus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dimulai dari keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami di dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua, dari presiden sampai kepada pemerintahan daerah, RT RW, supaya kami semua dapat berkoordinasi dan melaksanakan semua hal yang penting di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh petugas medis, dokter, perawat, semua orang yang berjerilah bekerja di dalam menangani kasus ini. Tuhan tolong mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan mereka dalam hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati juga orang-orang yang saat ini sakit. Ya, kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberkati semua obat dan juga semua vitamin yang mereka konsumsi, biarlah ini menolong mereka untuk mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga tanah kami, tanah Papua, Kota Jayapura khususnya. Kami berdoa supaya masalah pandemi COVID-19 ini segera diatasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa kepada seluruh penduduk negeri ini, kota kami, supaya memiliki kesadaran untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati kondisi ekonomi. Kami berdoa supaya Tuhan segera pulihkan kondisi perekonomian di bangsa kami, di kota kami ini Tuhan. Terima kasih. Berkati semua orang yang mengalami dampak secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Bila Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara mereka. Semua bantuan-bantuan disalurkan pemerintah, kami berdoa supaya semuanya itu tepat sasaran dan tidak ada orang yang mengambil keuntungan di balik semua hal ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini dan kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami beri. Tuhan berkati semua persembahan yang kami beri dan berkati persembahan ini supaya dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah. Dengan demikian berakhir pula ibadah kita saat ini. Dan kita akan ketemu lagi pada minggu depan di waktu yang sama dan juga di akun yang sama. Tuhan Yesus memberkati.
tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh ya, benar, hari ini saat pembebasan telah tiba. Oh, semua belenggu dosa dipatahkan. Mari Bapak Ibu kita bersorak bagi Dia. Siap yang menerima anggur baru. Oh, oh, anggur baru. Mari kita sambut Roh Kudus hari ini, bersukacita senantiasa. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya memulihkan Bapak Ibu Saudara ini kita semua. Oh, katakan sebab hari ini saat pembebasan, amin, belenggu dosa mari Bapak Ibu kita bersorak bagi Dia, amin. Katakan anggur baru. Sekali lagi, katakan anggur baru tercurah dengan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya mau dengar suaranya, katakan sekali lagi. Oh, amin. Tercurah